Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Kepulauan Bangka Belitung. Di sini ada makanan khas Bangka Belitung, upacara adat khas Bangka Belitung, pakaian pengantin, dan rumah adat selanjutnya. Mari kita sama-sama mendengarkan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sejarah yang amat panjang, bahkan menurut catatan dari sejarawan George Claude sebelum abad pertama banyak pelaut dari India yang telah berdatangan ke Bangka. Sekarang Pulau Bangka sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti timur. Bukit Belimbing juga masuk ke dalam peta maupun yang dibuat oleh Mauhan pada sekitar awal abad ke-16. Dalam peta tersebut Gunung Belimbing disebut sebagai Pengcensan. Kata sendiri jika diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa. Sementara pada masa kerajaan Pulau Belitung merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, kemudian ketika kerajaan Majapahit berkuasa, Pulau Belitung menjadi salah satu benteng pertahanan kerajaan tersebut, tepatnya pada periode abad ke-14. Selama masa pendudukan Belanda, masyarakat Bangka Belitung gencar melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Depati Bari. Salah satu perlawanan yang cukup ikonik adalah Perang Bangka Islam yang terjadi pada tahun 1819-1828. Setelah Depati Bari wafat, perjuangannya dilanjutkan oleh sang anak Depati Amir. Perlawanan Depati yang menggemas antara Pulau Bangka membuat Belanda kewalahan dan mengganggu bisnis penerbangan timur. Atas alasan tersebut, Depati Amir ditangkap dan diasingkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengenang jasanya, nama Depati Amir diabadikan sebagai nama bandara kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bandara Depati Amir. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Belanda yang belum rela mengakui kemerdekaan Indonesia membentuk Dewan Bangka sementara Polo PG Bangkarat pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1948 terjadi penggabungan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam satu federasi, yakni Federasi Bangka Belitung Riau Babiri. Perang Ketupat ini merupakan acara adat desa yang di dalamnya akan dilalui beberapa prosesi kegiatan, diantaranya yaitu menghasilkan perahu. Adapun asal mula tradisi perayaan tradisi ini adalah pada zaman dahulu. Di desa Tempilang banyak anak gadis yang diambil dan dimakan siluman buaya. Menganggung adalah suatu kegiatan atau aktivitas di mana sekelompok orang berbondong-bondong membawa dulang yang isinya sudah disiapkan dari rumah masing-masing, baik itu kue-kue, buah-buahan, makanan beserta lauk pauknya, dan ditutup menggunakan tudung saji. Tari sambut adalah tari yang hidup dan berkembang di Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya ada tari sambut berawal adanya tari sembang yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat etnik Kekimi Dusun Kabupaten Muara Enim. Ras tahun merupakan upacara syukuran panen padi yang dilaksanakan setahun sekali pasca panen padi karena sebagian besar masyarakat bermata pencarian petani ladang pada perkembangan selanjutnya. Upacara Nuju Jerami ini diselenggarakan setiap tahun berdasarkan penanggalan Cina, yaitu pada hari ke-13 bulan 3 yang bertepatan dengan bulan purnama pada penanggala Masehi jatuh pada setiap bulan April. Tradisi Rebo Kasan sendiri merupakan tradisi budaya yang diadakan di hari Rabu terakhir pada bulan Safar, yaitu bulan kedua dari 12 bulan penanggalan Hijriah, yang mana di dalamnya berisi kegiatan doa bersama untuk memohon perlindungannya, keberkahan, keselamatan, dan kebaikan antar sesama manusia. Balimau Kasab adalah upacara adat yang dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan dilaksanakan sehari sebelum datangnya bulan Ramadan. Balimau artinya mandi menggunakan limau, dan kasai artinya membersihkan diri. Jadi upacara Balimau Kasab ini bertujuan untuk membersihkan diri. Menganggung sepintu sedulang adalah wujud sikap gotong royong dan kebersamaan masyarakat dalam mengatasi masalah secara bersama. Tiap satu pintu rumah atau tiap keluarga membawa atau menganggung satu dulang berisi makanan yang lengkap termasuk lauk pauk, kue, dan buah-buahan. Niro Nanggo adalah cara tradisional masyarakat di Pulau Belitung untuk menangkap ikan air tawar di rawa-rawa dan sungai. Cara tradisional ini biasanya dilakukan pada musim kemarau, baik secara perorangan atau beramai-ramai. Ritual cengbeng atau sembahyang kubur merupakan upacara perwujudan dari sikap masyarakat Tionghoa yang sangat mencintai dan menghormati leluhurnya. Seluruh keluarga baik yang ada di Pangkal Pinang atau di perantauan berupaya untuk pulang dan melaksanakan ritual. Negeri yang makmur, rukun dan damai, tanahnya
Bedulang adalah makan bersama dalam satu mapan besar. Makan bedulang mencerminkan keterikatan erat antara sistem sosial dan ekologi Pulau Belitung. Pehcun merupakan tradisi masyarakat Tionghoa untuk menghormati meninggalnya seorang bangsawan yang sangat dicintai rakyat bernama Kuyuan pada zaman dinasti Chu tahun 340 SM. Perayaan ini dilaksanakan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Umat Konghucu merayakan Imlek dengan melakukan ibadah khusus yang disebut sembahyang Imlek. Biasanya mereka melakukan sembahyang secara hikmat di kelenteng. Perayaan Imlek juga sering dilakukan dengan pemujaan dan penghormatan kepada leluhur. Ruahan dapat diartikan sebagai momen untuk mengenang para leluhur, orang tua, saudara, atau kerabat lain yang telah meninggal dunia dengan mengirimkan doa. Melaksanakan tradisi ruahan sendiri dimulai dengan membersihkan makam para leluhur yang telah meninggal dunia. Sembayang rebutan ini tujuan utamanya menyembayangi arwah-arwah leluhur yang keluarganya tidak menyembayangi bisa merasakan nikmatnya makanan yang kita sajikan. Tradisi Maulid Nabi merupakan peringatan dan perayaan yang diadakan oleh umat muslim untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, pendiri agama Islam. Perayaan ini merupakan momen penting dalam kalender Islam yang dirayakan dengan kegembiraan dan penghormatan atas kehidupan dan ajaran Nabi. Pengucapan syukur merupakan salah satu tradisi turun-temurun dari nenek moyang suku Minahasa. Tradisi ini awal mulanya berasal dari tradisi Poso Rumages. Poso yang berarti ritual dan Rumages berarti persembahan yang diberikan dengan keutuhan atau ketulusan hati untuk Tuhan yang Maha Besar. Festival Kenanggo sudah menjadi agenda pariwisata Kabupaten Bangka dan Provinsi Babel, yang mana setiap tahunnya di Kelurahan Kenaga yang selalu menyambut 1 Muharram dengan sukacita dan menyediakan makanan untuk disantap para tamu dan handai taulan naiknya hari Lebaran. Sembahyang kubur dalam bahasa Tiong disebut Saumu adalah suatu tradisi orang Tiong mengunjungi dan membersihkan makam leluhur, orang tua atau keluarga. Selain itu, sembahyang kubur juga menjadi momen berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Lempah kuning. Lempah pada dasarnya adalah masakan berupa gula yang dibuat dengan menggunakan bumbu-bumbu khas Bangka. Di daerah asalnya terdapat lempah darat dan lempah kuning. Lempah darat adalah gulai atau sayuran berbahan baku di darat seperti rebung, umbut nanas, keladi, umbut kelapa, jamur, mentimun, kacang panjang, dan pisang muda. Sementara itu, lempah kuning menggunakan bahan baku ikan tulang rusuk sapi dan ayam. Rusip. Selanjutnya ada rusip, yakni ikan teri yang diolah melalui proses fermentasi. Ikan teri segar yang sudah dibuang kepalanya dan dibersihkan dimasukkan ke sebuah botol bersama dengan nasi kepal, gula kabung, gula aren, dan garam. Proses fermentasi akan berlangsung selama sebulan untuk kemudian rusip diolah kembali menjadi sambal rusip karena cita rasanya yang khas. Rusip juga kerap dijadikan oleh-oleh khas Bangka Belitung. Getas. Satu lagi makanan cemilan yang khas di Pulau Bangka Belitung, khususnya di Kota Bangka Pinang, yaitu getas. Getas merupakan cemilan olahan produksi laut yang sangat nikmat, terbuat dari bahan utama ikan, cumi-cumi, dan campuran lainnya seperti sagu, garam, dan beberapa bumbu lainnya. Kutip dari laman Kemdikbud, Go Eat Paksian adalah nama dari pakaian adat Bangka Belitung. Pakaian ini merupakan busana pengantin yang menjadi ciri khas kebudayaan wilayah tersebut. Pakaian paksian disebut sebagai hasil akulturasi dari budaya Arab, Cina, dan Melayu. Rumah adat Rakit Limas banyak dikenal sebagai rumah adat dari Bangka Belitung, namun secara garis besar rumah adat di Bangka Belitung terdiri atas 3 jenis, yaitu rumah rakit, rumah limas, dan rumah panggung.